Yang terakhir saya mau katakan begini, isi hidupmu dengan firman. Ya, isi hidupmu dengan firman supaya engkau tahu untuk melawan trik tipu daya si jahat, pengaruh-pengaruh yang buruk melalui firman Tuhan. Baca firman, sekarang kan nggak perlu baca juga bisa. Ada Alkitab suara. Saudara juga bisa mendengar tayangan-tayangan di YouTube, di IG, di TikTok, sangat banyak sekali. Membangun rohani saudara. Namun hati-hati. Saya katakan hati-hati. Karena apa saudara? Karena khotbah-khotbah yang bertebaran di sosial media, pernah nggak saudara melihat orang dengar khotbah, habis dengar khotbah melihat kok malah nggak beribadah? Habis dengar khotbah kok malah suka menghakimi? Habis dengar khotbah di YouTube kok malah nggak mau memberikan persembahan, nggak mau memberikan persepuluhan? Habis dengar khotbah kok malah nggak mau setia mengiring Yesus? Ada nggak? Ternyata ada. Saya percaya yang salah bukan firman-Nya, yang salah adalah yang menyampaikannya. Yang benar adalah ketika saudara habis mendengar khotbah, mendorong saudara untuk semangat melayani. Betul tidak saudara? Iya. Ketika engkau selesai mendengar khotbah, mendorong saudara untuk berani menabur, memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Ketika engkau selesai mendengar khotbah, engkau semakin mengasihi satu dengan yang lain, bukan malah menghakimi. Pendeta A dihakimi, pastor A dihakimi, orang yang lain dihakimi. Ternyata ada. Sekali lagi yang salah bukan firman-Nya, yang menyampaikan yang salah. Sebab itu hati-hati ketika engkau melihat tayangan, pastikan semuanya itu membangun rohani saudara, yang membuat engkau bertumbuh, rohanimu diberkati. Saudara, kenapa ini saya perlu sampaikan? Karena belakangan ini marak sekali orang setelah mendengar firman di tayangan di nggak tahu di YouTube atau di potongan-potongan video pendek begitu saudara, orang tidak lagi mau memberikan persembahan, orang tidak lagi mau memberikan persepuluhan, orang tidak mau berani menabur. Saudara, saya mau katakan ini kepada saudara, kalau engkau memberi, saudara, memberi dengan tulus hati. Ketika engkau memberi, engkau sudah selesai dengan Tuhan, dan Dia tidak kekurangan cara untuk memberkati saudara. Ada orang yang memberi, pemberiannya itu diikuti terus. Untuk apa ya? Setiap rupiah dari uang yang kuberikan diikuti. Gaya apa ya? Gaya apa ya? Saya mau katakan pada saudara, engkau akan jadi orang yang nggak tenang. Ya, termasuk ketika engkau membantu orang lain, orang yang kurang mampu, engkau memberikan kepada mereka, sudah beri dengan tulus hati, sudah selesai. Engkau dengan Tuhan sudah selesai. Tugas kita adalah berbagi. Tidak perlu diikuti gaya apa duit ya, gaya apa duit. Ini saudara, saya mendengar soalnya begini saudara, ada gereja-gereja di daerah yang sekarang sedang teriak, nggak bisa menghidupi operasional gereja. Karena apa? Mereka termakan khotbah-khotbah di sosial media tentang perpuluhan nggak perlu lagi, tentang persembahan nggak perlu lagi. Saudara, aduh sedih saudara. Harusnya ketika habis mendengar khotbah, mereka berani menabur untuk memuliakan nama Tuhan, bukan saudara? Contoh simpelnya begini, ketika engkau memberi orang yang minta-minta di traffic light itu saudara, ketika engkau memberi, buka kaca jendela, kaca mobil, 5.000, 10.000, berikan dengan tulus hati, tanpa harus tahu. Jangan nanti gak beli rokok loh, jangan nanti gak minum loh, lebih baik gak usah beli. Saya kok gak sepakat itu saudara. Tuhan mengajarkan untuk memberi saja, dan tugas kita sudah selesai dengan Tuhan, dan Dia tidak kekurangan cara memberkati kita. Katakan amin.